Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hujan pula ini. Eh, Teman-teman sekalian, eh, begitu banyak kelihatannya yang menjadi heboh, ya, heboh menjadi bahan perbincangan, menjadi bahan debat kusir antara teman-teman yang PPPK ini. Ini tentang PPPK melamar jadi PNS. Ini sangat heboh sekali ini. Mungkin menteri bisa juga atau pemerintah bisa melihat keadaan ini. Baik, kita ulas sedikit lah ya tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang ditantangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo tanggal 31 Oktober 2023. Langsung saja ke bab 1, ketentuan umum. Pasal 1 ayat 1, lihat pasal 1 ayat 1, aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Artinya, PPPK dan PNS adalah aparatur sipil negara. Titik. Ya, jelas ya, sangat jelas. Langsung ke berikutnya, bagian ke-1 yaitu asas terhadap undang-undang ini. Pasal 2, langsung saja. Pasal 2 huruf J ada dikatakan non-diskriminatif. Itu ya, di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, bagian asasnya, bagian ke-1, asasnya itu pembuatan undang-undang ini non-diskriminatif, itu huruf J. Antara PNS dan PPPK harus non-diskriminatif, tidak mendiskriminasikan antara PNS dan PPPK. Jelas ya? Kita lanjutkan. Bagian kedua, nilai dasarnya. Nilai dasarnya pembuatan undang-undang ini adalah pegawai aparatur sipil negara atau pegawai ASN memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada negara dan kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah. Ini harga mati. Ya. Pegawai aparatur sipil negara itu harus seperti itu. Kemudian ayat 2-nya, pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN. Nah, ini yang berakhlak itu. Semua aparatur sipil negara mendapat penguatan di dalam orientasi maupun di dalam calon pegawai negeri sipil sebagai dasar untuk mendapat pembekalan terhadap hal ini, tentang berakhlak ini. Ya, aparatur sipil negara baik PPPK maupun PNS dapat. Ya, lanjut kita lihat bagian ketiga, kode etik dan kode perilaku. Jadi bukan PNS saja yang dibicarakan di sini, tapi aparatur sipil negara, yaitu PNS dan PPPK. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan bangsa, kehormatan aparatur sipil negara. Ya, kode etiknya menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara serta kepentingan bangsa dan negara. Jadi ASN itu di dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah itu disebutkan di sini, di dalam undang-undang ini, menjaga kehormatan dan martabat, marwah aparatur sipil negara itu. Jadi kalau ada PPPK, kemudian ada yang menyebutkan PPPK itu menjadi disingkat lagi menjadi P3K, itu sama saja menjatuhkan martabat dan kehormatan aparatur sipil negara.
Ya, tegas. Di dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah tidak ada tidak ada P3K. Tidak ada itu. Yang ada adalah PPPK. PPPK itu adalah aparatur sipil negara, jaga martabat dan kehormatannya. Itu ya. Selanjutnya, kita langsung sajalah ya. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan nilai dasar ASN yang tadi itu ya, menjaga netralitas. Nih, yang bagian E-nya, bagian pasal 2-nya, pegawai aparatur sipil negara yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin. Aparatur sipil negara itu disumpah ya dengan menjunjung kitab suci, baik PNS maupun PPPK-nya. Nanti di mana letak kontroversinya? Kita lihat nanti. Ya, kita lihat. Di dalam peraturan tadi ada undang-undang ya, undang-undang yang tadi ya, yang di atas tadi ya. Yang ini itu undang-undang. Nah, yang ini peraturan menteri PAN RB nomor 6 tahun 2024. Pasal 24, langsung saja ke pasal 24. Ya. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Nih, A, perhatikan A-nya. Tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi. Oke. B-nya. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN. Calon ASN yang belum ditetapkan NIP-nya saja tidak boleh melamar ASN. Ini ketentuan di huruf B-nya. Ya, tapi lihat huruf D-nya. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, nah kan ngaco kan? Kan kontroversi dengan huruf B-nya. Tidak, huruf B-nya lihat, tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi. Lulus seleksi aja belum dapat NIP, tidak boleh ikut pelamaran aparatur sipil negara, baik PNS maupun PPPK. Tapi di dalam poin D, dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS. Masa PPPK melamar PNS, ASN ngelamar ASN. Contoh, PPPK golongan 9 setara dengan golongan 3A. Sama-sama ahli pertama. Nah, seorang PPPK ahli pertama melamar menjadi PNS ahli pertama. Cok, kata saya ya, kontroversi dengan poin B tadi. Calon seleksi peserta calon ASN aja nggak boleh lamar, apalagi yang sudah ASN gitu kan. Ini pandangan gitu kan. Kita nggak tahu seperti apa sih kok bisa Permenpan ini menerapkan ini. Ini sedang heboh sekali ini ya. Banyak yang bertanya sekali, wah sampai debat kusir nggak karu-karuan. Ya kan? Ngeri kita kadang-kadang. Kita juga nggak tahu kebenaran hukum ini. Ya, peraturan menteri ini dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Ya mudah-mudahan sih ya, pengen sih PPPK bisa menjadi PNS. Ya udah, kalau memang mau PPPK dijadikan PNS ya jadikan saja PPPK menjadi PNS. Emang kenapa? Kan ada undang-undangnya, Bang. Ya iya, makanya undang-undangnya jangan undang-undangnya, jangan diacak-acak, diaduk-aduk. PPPK lamar CPNS. Apa urgensinya? Sementara yang mau masuk PPPK aja masih banyak banget, gitu kan? Itu aja dulu diurusin. Apa juga PPPK ngelamar PNS? Syaratnya saya lihat itu kemarin 35 tahun ke bawah, segala macam. Ya kan? Ya menjadi masalah. Bagaimana dengan yang tidak masuk di bawah 35 tahun ke bawah? Apakah mereka tidak berhak menjadi PPPK?
Gitu loh. Jadi artinya ada pendiskriminasian, melanggar undang-undang yang tadi itu. Kenapa diberikan parsial sifatnya? Harusnya general. Gitu. Peraturan menteri juga harus general, nggak bisa parsial kayak gitu loh. Kata saya, gitu kan. Di sini katanya poin D, huruf D dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPK yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun. Apalagi ini? Udah urusin aja lah PPPK apa yang non ASN itu menjadi PPPK, itu aja diurusin. Segala ini Permenpan ini segala macam hadir membuat heboh aja. Nggak jelas juga ini peraturan menteri ini, apakah sudah ada peraturan presidennya apa gimana, nggak jelas. Kita nanti tidak lihat. Ya, selanjutnya. Ya, berarti kontroversi ya antara poin B, huruf B dengan D. Ya. Pasal 24-nya kontroversi antara huruf B dan huruf D. Calon ASN aja nggak boleh, apalagi yang sudah jadi ASN. Ya, baik, kita lanjutkan. Peraturan Menteri, bagian kelima pelamaran pasal 23 huruf E. Bagian pelamarannya nih, huruf E-nya lihat. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS. Ini dia jadi masalahnya ini. Ini dia frasa katanya ini. Harusnya di sini di poin E-nya coba perhatikan baik-baik. Tidak berkedudukan sebagai calon ASN, itu yang baru benar. Tidak berkedudukan sebagai calon ASN karena tadi kan di poin yang tadi jelas ya. Nih, di poin B-nya tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN. Itu loh. Ini jelas kalau ini. Jadi kemarin harusnya calon ASN dong. Tidak berkedudukan sebagai calon ASN. Gitu loh. Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu baru benar. Itu baru berkesinambungan namanya pasal-pasalnya ini, huruf-hurufnya. Jangan jadi kontroversi ini. Ya, harusnya begitu. Ini poin E-nya tidak berkedudukan sebagai calon PNS, harusnya tidak berkedudukan sebagai calon ASN. Gitu kata saya, gitu lah ya. Oke, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, ya itulah kayak ya. Udah jelas itu gitu ya. Yang tadi poin E-nya itu yang perlu diperhatikan. Mungkin untuk kita nih sebagai ya melek hukum lah ya, melek hukum. Nah, di dalam hal ini sudah ditandatangani oleh menteri ya, sudah ditandatangani oleh menteri dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini peraturan Menteri Pan RB nomor 6 tahun 2024. Saya sudah mencari di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, saya sudah mencari di PP sebelum ada turunan PP ini, atau peraturan presiden atau ketetapan presiden tentang ketetapan menteri ini. Entah saya lewat apa gimana, saya sudah coba mencari, tidak menemukan pelamar PPPK melamar jadi diperbolehkan melamar jadi PNS. Saya belum menemukan perpresnya, saya belum menemukan peraturan pemerintahnya. Tetapi peraturan ini sudah berlaku. Lihat di bawah nih, ya. Sudah berlaku. Statusnya berlaku. Bidang hukum administrasi negara, ya. Bidang hukum administrasi negara sudah berlaku ini. Tetapi tidak ada peraturan yang lebih tinggi di atas untuk mengatur Permenpan ini. Gini. Sebentar. Peraturan menteri itu dibuat atas dasar peraturan presiden atau peraturan pemerintah. Itu secara hierarki hukum. Hierarkinya begitu. Tapi saya tidak melihat ada peraturan presiden, belum melihat peraturan presiden atau belum melihat peraturan menteri, tapi peraturan pemerintah, belum melihat peraturan presiden, tetapi peraturan menteri ini sudah turun. Atas dasarnya apa? Gitu loh. Dasarnya apa peraturan menteri ini sudah turun? Bahwa PPPK itu boleh melamar PNS. Sedangkan di dalam frasa kata yang tadi itu juga kontroversi. Ya. Ini pelajaran buat kita nih. Pelajaran nih buat kita nih.
di mana kebenaran menteri, di mana kesalahan kita nggak tahu juga, ya kan? Tapi yang jelas secara umum saya melihat ini cacat hukum. Iya, kalau yang dilamar ada seorang PPPK umurnya minimal maksimal 35 tahun ke atas, dia mau jadi PNS contohnya guru, ahli pertama, golongan 9, lamar jadi PNS, golongan 3A. Iya, kalau ada lowongannya. Kalau nggak ada ngapain? Ribet kan jadinya. Terus ASN ngelamar ASN, NIM-nya sama nanti. Jadi PNS, NIM-nya sama, cuma tahunnya yang beda. Ya kan, 2024, 2005 jadinya. Ya kan? Cuman itu, tapi sama-sama semua. Aneh aja ya. Urus aja lah yang non ASN itu jadi PPPK itu lebih baik daripada harus mengaduk-ngaduk ini. Ya Allah, ampun, pusing kepala kita ya. Yang herannya saya ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga sudah mengesahkan loh ini. Apa nggak dikaji dulu, apa saya yang salah kali ya? Ya kan, kita juga salah, kita nggak tahu ya kan, ya kita gimana ini? Ya udahlah, pusing kepala kita ya kan. Ya udah, PPPK bekerja secara profesional saja lah. Nggak usah pusing-pusing. PNS dan PPPK semua dapat dapat pensiun kok. Walaupun sistem cara pembagiannya berbeda. Udah, nggak usah pusing-pusing ya. Nggak usah mencoba mencari yang susah. Nggak puas jadi PPK, mau jadi PNS. Nggak usah pusing-pusing ke sana. Ya, bikin ribet aja. Karena Anda menjadi masalah. Kita nggak tahu namanya perbedaan pendapat antara pusat dan daerah. Ya kan? Bisa saja nanti alasannya macam-macam. Buat SSCASN, tapi namanya sudah dihapus di BKN. Kalau nggak dihapus kan nggak bisa masuk. Dihapus di BKN, kemudian ada pihak mengatakan, loh, data Anda secara administrasi sudah tidak terdata di aparatur sipil negara. Anda sudah tidak menjadi aparatur sipil negara karena data Anda sudah dihapus. Tapi ada yang mengatakan tidak perlu mengundurkan diri dari PPPK, tidak perlu mengundurkan jadi ASN. Ini namanya diskriminatif, bos. Diskriminasi, tapi kacaunya ini pemerintah membuka peluang diskriminasi itu, kontraversi, ya, pernyataannya kontraversi. Oke lah, pusing kepala kita. Yang penting nggak usah pusing-pusing, ya, kalau membahas ini. Yang penting kita enjoy aja, tetaplah menjadi profesional, tetaplah menjadi PPPK yang mengabdi kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi nih, Ini belum ada di uji materi ya. Saya lihat di sini uji materi belum ada yang menguji materi ini. Baik, nanti kita coba saja, ya kan, ke Mahkamah Agung mungkin, ya, siapa tahu memang kekeliruan gitu kan, kita kan nggak tahu, kita coba saja nanti. Ya, terima kasih ya untuk salam yang kedua kalinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.